warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita pendek bahasa Indonesia. Mari kita langsung saja dengarkan penjelasannya. Cerpen atau disebut juga cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dalam pengertian modernnya dan novel. Karena singkatnya cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight. Secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang, ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya dengan paralel. Pada tradisi penceritaan lisan, dengan munculnya novel yang realistis, cerita pendek berkembang sebagai sebuah miniatur. Contohnya dalam cerita karya E.T.A. Hoffmann dan Anton Chekhov. Sejarah dari cerita pendek. Asal-usulnya adalah cerita pendek bermula pada tradisi penceritaan lisan yang menghasilkan kisah-kisah terkenal seperti Iliad dan Odysseus, karya Homer juga. Kisah-kisah tersebut disampaikan dalam bentuk puisi yang berirama. Adapun irama tersebut berfungsi sebagai alat untuk menolong orang untuk mengingat ceritanya. Dipusatkan pada naratif-naratif individu yang dapat disampaikan pada suatu kesempatan pendek. Keseluruhan kisahnya baru terlihat apabila keseluruhan bagian cerita tersebut telah disampaikan. Fabel, yang umumnya berupa cerita rakyat, dengan pesan-pesan moral di dalamnya, konon dianggap oleh sejarawan Yunani Herodotus sebagai hasil temuan seseorang budak Yunani yang bernama Aesop. Pada abad ke-6 Masehi, meskipun ada kisah-kisah lain yang berasal dari bangsa-bangsa lain yang dianggap berasal dari Aesop, fabel-fabel kuno ini kini dikenal sebagai fabel Aesop. Akan tetapi, ada pula yang memberikan definisi lain terkait istilah fabel. Fabel dalam khazanah sastra Indonesia seringkali diartikan cerita tentang binatang sebagai pemeran tokoh utama. Cerita fabel yang populer misalkan Kisah Si Kancil dan sebagainya. Selanjutnya, jenis cerita berkembang meliputi sage, mite, dan legenda. Sage merupakan cerita kepahlawanan, misalnya Joko Dulog. Mite atau mitos lebih mengarah pada cerita yang terkait dengan kepercayaan masyarakat setempat tentang sesuatu. Contohnya Nyi Roro Kidul. Sedangkan sebuah cerita mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat, contohnya Banyuwangi. Bentuk kuno lainnya dari cerita pendek yakni anekdot. Populer pada masa Kekaisaran Romawi, anekdot berfungsi seperti perumpamaan, sebuah cerita realistis yang singkat, yang mencakup satu pesan atau tujuan. Banyak dari anekdot Romawi yang bertahan belakangan dikumpulkan dalam Gesta Romanorum pada abad ke-13 atau 14. Anekdot tetap populer di Eropa hingga abad ke-18. Ketika surat-surat anekdot berisi fiksi karya si Roger dan Coverley diterbitkan di Eropa, tradisi bercerita lisan mulai berkembang menjadi cerita-cerita tertulis pada awal ke-14, terutama sekali dengan terbitnya karya Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales, dan karya Giovanni Boccaccio Decameron. Kedua buku ini disusun dari cerita-cerita pendek yang terpisah, yang merentang dari anekdot lucu ke fiksi sastra yang dikarang dengan baik, yang ditempatkan di dalam cerita naratif yang lebih besar, sebuah cerita kerangka. Meskipun perangkat cerita kerangka tidak diadopsi oleh semua penulis, pada akhir abad ke-16, sebagian dari cerita-cerita pendek yang paling populer di Eropa adalah novela. Kelam yang tragis pada Matteo Bandello
Khususnya dalam terjemahan Prancisnya, pada masa Renaissance, istilah novela digunakan untuk merujuk pada cerita-cerita pendek. Pada pertengahan abad ke-17, di Prancis terjadi perkembangan novel pendek yang diperhalus nouvelle oleh pengarang-pengarang seperti Madame de Lafayette. Pada 1990-an, dongeng-dongeng tradisional mulai diterbitkan. Salah satu dari kumpulan yang paling terkenal adalah karya Charles Perrault. Munculnya terjemahan modern pertama 1001 Malam, karya Anthony Galland dari 1704, terjemahan lainnya muncul pada 1710 hingga 12, menimbulkan pengaruh yang hebat terhadap cerita-cerita pendek Eropa, karya Voltaire, Diderot, dan lain-lainnya pada abad ke-18. Hingga sekarang, cerita-cerita pendek modernnya juga. Cerita-cerita pendek modern muncul sebagai genrenya sendiri. Pada awal abad ke-19, contoh-contoh awal dari kumpulan cerita pendek termasuk dongeng-dongeng Grimm bersaudara 1924 hingga 1826. Evening on a Farm near Dikanda 1831 sampai 1832. Karya Nikolai Gogol. Tales of the Grodiotus and Arabicus 1836. Karya Edgar Allan Poe dan Twistall Tales 1842. Karya Nathaniel Hawthorne pada akhir abad ke-19. Pertumbuhan majalah dan jurnal melahirkan permintaan pasar yang kuat akan fiksi pendek, antara 3.000 hingga 15.000 kata panjangnya. Di antara cerita-cerita pendek terkenal yang muncul pada periode ini adalah Kamar Nomor 6, karya Anton Chekhov. Pada paruhan pertama abad ke-20, sejumlah majalah terkemuka seperti The Atlantic Monthly, Scribner, dan The Saturday Evening Post semuanya menerbitkan cerita pendek dalam setiap terbitannya. Permintaan akan cerita-cerita pendek yang bermutu begitu besar, dan bayaran pun untuk cerita-cerita itu begitu tinggi, sehingga F. Scott Fitzgerald berulang-ulang menulis cerita pendek untuk melunasi berbagai hutangnya. Permintaan akan cerita-cerita pendek oleh majalah mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20 ketika pada 1952 majalah Life menerbitkan long cerita pendek Ernest Hemingway yang panjang atau novela Lelaki Tua dan Laut. Terbitan yang memuat cerita ini laku 5.300 eksemplar hanya dalam 2 hari. Sejak itu, jumlah majalah komersial yang menerbitkan cerita-cerita pendek telah berkurang, meskipun beberapa majalah terkenal seperti The New Yorker terus memuatnya majalah sastra yang juga memberikan tempat kepada cerita-cerita pendek. Selain itu, cerita-cerita pendek belakangan ini telah menemukan nafas baru lewat penerbitan online. Cerita pendek dapat ditemukan dalam majalah online, dalam kumpulan-kumpulan yang diorganisir menurut pengarangnya ataupun temanya, dan dalam blog. Di sini juga ada unsur dan ciri khasnya. Cerita pendek cenderung tidak kompleks dibandingkan dengan novel. Cerita pendek biasanya memusatkan perhatian pada suatu kejadian, mempunyai satu plot, setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas, mencakup jangka waktu yang singkat. Dalam bentuk-bentuk fiksi yang lebih panjang, ceritanya cenderung membuat unsur-unsur inti tertentu dalam struktur dramatis, eksposisi misalnya, pengarang setting, situasi, dan tokoh utamanya, komplikasi, peristiwa di dalam cerita yang memperkenalkan konflik, aksi yang meningkat krisis, saat yang menentukan bagi si tokoh utama, dan komitmen mereka terhadap suatu langkah. Klimaks, titik minat tertinggi dalam pengertian konflik dan titik cerita yang mengandung aksi terbanyak atau terpenting. Penyelesaian,
Bagian cerita di mana konflik dipecahkan dan moralnya juga. Karena pendek, cerita-cerita pendek dapat memuat pola ini atau mungkin pula tidak. Sebagai contoh, cerita-cerita pendek modern hanya sesekali mengandung eksposisi. Yang lebih umum adalah awal yang mendadak dalam cerita yang dimulai di tengah aksi, seperti dalam cerita-cerita yang lebih panjang. Plot dari cerita pendek juga mengandung klimaks atau titik balik. Namun, akhir dari banyak cerita pendek biasanya mendadak dan terbuka dan dapat mengandung atau dapat pula tidak pesan moral atau pelajaran praktis seperti banyak bentuk seni manapun. Ciri-ciri khas dari sebuah cerita pendek beda-beda menurut pengarangnya. Cerpen mempunyai dua unsur, yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerpen mencakup seperti tema, adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber pada cerita. Latar, setting, adalah tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Sebuah cerita harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadi, dan suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. Alur, atau disebut juga plot, adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu 1.